Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematika, yaitu faktor persekutuan terbesar atau kita kenal dengan disingkat FPB ya. Nah, kemarin aku udah membahas tentang KPK. Nah, hari ini aku mau membahas tentang FPB ya. Nah, jadi ini FPB ini tersusun dari 3 kata ya. Faktor persekutuan terbesar ya. Nah, apa sih? Kita akan bahas satu-satu dulu ya, faktor. Nah, apa sih faktor itu ya? Nah, faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi sebuah bilangan sampai habis gitu. Contohnya misalnya faktor faktor dari 6 gitu ya. Nah, faktor dari 6 ya berarti yang bisa membagi habis 6. Misalkan 1, 6 bagi 1 kan 6 ya. Bisa dibagi habis gitu. Nah, 6 berikutnya berapa? 2. 6 bagi 2 bisa juga dibagi habis, yaitu hasilnya 3. Dan 6 itu sendiri. Jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang bisa membagi bilangan tersebut dan hasilnya itu bilangan bulat. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, jadi misalkan 6 bagi 1 ya 6, 6 bagi 2, 3 gitu ya. 6 bagi 1,5 bisa hasilnya 4, tapi 1,5 itu bukanlah bilangan bulat. Nah, yang di sini yang dimasukkan dalam faktor adalah hanya yang bilangan bulat. Nah, contoh misalkan faktor dari 8 ya. Faktor dari 8 berarti 1, 2, 8 bisa dibagi 2, 4 ya. Dan 8 itu sendiri. Nah, yang bisa membagi bilangan 8 menjadi bilangan bulat ya. Nah, itu adalah faktor gitu ya. Nah, lalu apa maksudnya faktor persekutuan terbesar? Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB itu adalah faktor dari 2 atau 3 bilangan yang sama dan terbesar ya. Nah, aku kasih contoh misalkan seperti ini. Berapakah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 6 dan 8? Nah, sekarang kita lihat 6 dan 8 faktor yang samanya apa? Nah, sama 6 dan 8 faktor yang samanya itu adalah 2 dan tidak ada yang lain lagi ya. Berarti FPB dari 6 dan 8 adalah 2 gitu. Nah, contoh misalkan kita pakai angka yang lebih besar ya. Misalkan kita mau mencari FPB dari 24 dan 36 gitu ya. Nah, 24 dan 36 kita list dulu, kita tulisin dulu faktornya berapa aja. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Nanti aku akan menunjukkan cara yang lebih mudah ya. Tapi ini biar kalian mengerti dulu apa sih sebenarnya faktor persekutuan terbesar itu ya. Nah, 24 itu faktornya ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ingat ya, bilangan-bilangan ini adalah faktor, yaitu bilangan yang bisa membagi bilangan 24 dan dibagi hasilnya itu bilangan bulat juga. Misalkan 24 bagi 2, 12 gitu ya. 24 bagi 8, 3 gitu. Hasilnya bilangan bulat juga. Nah, lalu 36 faktornya berapa aja? 1, 2, 3 ya. 4, 6, 9, 12, 18, dan 36 ya. Nah, ini adalah faktor dari 24 dan 36 ya. Jadi kita tulisin dulu faktornya. Nah, sekarang dari dua kumpulan faktor ini, kita lihat apakah ada yang sama atau tidak. Nah, yang sama ada ya, yaitu ya 1 juga sama ya. 1. Oh ya, tadi yang ini juga satunya sama ya. Nah, tapi yang dipilih kenapa 2? Karena 2 yang paling besar gitu ya. Nah, sekarang coba yang ini. 1 sama, 2 juga sama lagi ya, 3 sama, 4
sama lagi, 12 sama. Nah, kita lihat yang sama itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang yang manakah yang merupakan FPB dari 24 dan 36? FPB-nya adalah 12. Kenapa? Karena 12 merupakan faktor yang sama antara 24 dan 36 dan merupakan yang terbesar dari antara faktor-faktor yang sama lainnya. Nah, itu merupakan definisi dari FPB, yaitu faktor dari 2 atau 3 bilangan yang sama dan terbesar ya. Ini kata kuncinya. Jadi faktornya itu harus sama antara dua bilangan tersebut, faktornya sama dan merupakan yang terbesar. Nah, jadi yang terbesar itu adalah 12 gitu ya. Nah, itu merupakan FPB dari 24 dan 36. Jadi 24 dan 36 ini sama-sama bisa dibagi dengan 12, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kita akan belajar untuk bagaimana cara kita mengerjakan soal yang lebih susah ya. Contohnya misalkan kita disuruh mencari FPB dari 90 dan 168 ya. Nah, 90 dan 168 kita cari FPB-nya ya. Nah, kali ini kita harus menggunakan faktorisasi prima untuk mengerjakan soal ini karena soal ini angkanya besar ya. Kita menggunakan namanya faktorisasi prima ya. Nah, 90 dan 168. Oke. Nah, kita bagi dengan bilangan-bilangan prima ya. Kita mulai dari bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. 11 dan seterusnya. Kita mulai dari yang paling kecil 2 dulu ya. 90 bagi 2, 45. Nah, kalau misalnya kita bisa bagi 2, kita tetap harus bagi 2. Tapi 45 tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi dengan 3 ya. 45 bagi 3, 15. 15 kita bagi dengan 3 lagi, hasilnya 5. Oke, nah sudah sampai terakhir bilangan prima juga, jadi kita stop sampai sini. Nah, sekarang yang 168 ya. Kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2, yaitu hasilnya 84. Masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi ya. Hasilnya adalah 42. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 21. Kita bagi 3, karena udah nggak bisa dibagi 2 lagi ya, 21 hasilnya adalah 7. 7 sudah merupakan bilangan prima ya, jadi kita berhenti di sini. Oke, nah sekarang kita sudah dapat faktorisasi prima atau faktor bilangan prima dari dua angka 90 dan 168. Kita tulis dulu ya. 90 faktornya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 ya. Kita nulisnya gitu, pakai kali, dan kalau ada 2 kita tulis di pangkatnya. Lalu ini juga 2, ada 3 ya, jadi kita bikin 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita mencari FPB dari dua bilangan tersebut? Nah, caranya seperti ini. Caranya kita cari yang sama antara faktor dari 90 dan 168. Yang sama adalah 2 ya. Nah, 2 ini sama. Nah, lalu yang sama lagi apa? 3 ini ya, yang sama juga. Nah, dari antara yang sama ini, sekarang kalau untuk FPB, kita pilih yang paling kecil. Yaitu antara 2 dan 2 pangkat 3, yang lebih kecil adalah 2. Nah, kalau antara 3 dan 3 pangkat 2, yang lebih kecil adalah 3. Jadi kita pilih 3. Jadi FPB-nya dari 90 dan 168 adalah 2 kali 3. Yaitu adalah 6 ya. Gitu. Itu adalah cara mencari FPB untuk bilangan yang besar. Coba aku kasih contoh satu lagi ya. Oke, misalkan kita mau mencari FPB dari 3 bilangan ya. Misalnya kita mau mencari FPB dari 24, 48, dan 72 ya.
Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini angka cukup besar lagi ya. Jadi kita harus menggunakan yang namanya faktorisasi prima lagi, seperti cara yang aku lakukan sebelumnya. Nah, kalau kalian mau mencoba untuk mengerjakan soal ini, silahkan coba dulu ya. Kalian boleh pause soal video ini dan kalian coba pekerjakan. Oke, nah kalau sudah, aku akan bahas ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, kita bagi dengan bilangan prima lagi. 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 bagi 2, hasilnya 3. Nah, lalu sekarang kita kerjakan yang 48 ya. Kita bagi dengan 2 juga. Nah, 48 dibagi 2, 24 ya. 24 bagi 2, 12. Terus kalau masih bisa dibagi 2, kita akan bagi dengan 2 terus. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke, sudah bilangan prima juga. Jadi sudah selesai ya, kita pindah ke 72. 72 bagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi faktor dari... Nah, kita tulis dulu ya. Faktor dari 24 adalah 2 pangkat. Ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3 ya. Lalu 48 ada 1, 2, 3, 4. 2-nya berarti 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Nah, 72, 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ya. Nah, jadi sekarang berapakah FPB dari 24, 48, dan 72? Nah, sekarang kita lihat yang sama. Nah, ini kebetulan sama ya dua-duanya. Jadi semuanya ada 2 pangkat dan 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita pilih aja dari antara yang sama ini yang paling kecil yang mana. Nah, yang paling kecil adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi FPB-nya 2 pangkat 3 kali. Nah, ini juga sama, tinggal kita pilih aja yang paling kecil yang mana. 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. Nah, jadi FPB dari 24, 48, dan 72 adalah 24. Oke guys, itu aja yang mau aku jelasin tentang FPB ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.